Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Para milenial, ya seumuran anak-anak Abah, yang mau ngawali usaha harus gimana, Pak? Gengsi. Yang ada gengsi, biarpun saya dulu 1 bulan itu 2,5 miliar. Omsetnya 2,5 miliar. Iya. Penghasilan saya 1 bulan itu 60 juta. Tapi jauhkan ego. Jauhkan ego. Yang penting itu halal. Yang penting itu berkah. Insya Allah itu Allah yang ngatur semuanya. Oke. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Dan kita pada episode kali ini membawa orang yang buat saya luar biasa, sumber inspirasi. Wah, sepuh sumber inspirasi. Umur berapa sekarang, Pak? Sekarang 57. Oh, 57 sih, lucu-lucunya. Ya, tepuk tangan buat Abah Supagi. Wah, inspirasi kita ini. Wah. Jadi beliau ini, disclaimer ya, adalah sekarang kerja utamanya adalah sebagai relawan ambulan gratis. Tapi kerjanya sekarang ini ya, desain interior ya, lemari terutama yang dari aluminium sama PVC ya. Wah. Tapi percaya nggak, sosok sederhana ini adalah seorang yang buat saya luar biasa gitu. Dan saya pun mengakui beliau adalah guru gitu kalau untuk urusan berwirausaha gitu. Jadi beliau ini pernah sembako ya, Pak ya? Ya, makanan minuman. Oh ya, makanan minuman, snack ya, Pak ya? Iya, snack. Jadi beliau itu pernah jadi distributor snack, salah satu distributor snack yang ada di Jawa Timur. Iya, terbesar di Jawa Timur. Salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Beromset tahun 2000-an itu sudah beromset 2,5 miliar per bulan. Beliau ya langsung diceritain, Pak, mungkin dari awal sebelum itu, mungkin masih zaman sekolah atau gimana, mungkin bisa ceritain. Ya, sebenarnya saya ini masuk Malang ini tujuannya sekolah. Kemudian ternyata biaya itu tidak ada. Jadi sampai semester 2 saya sudah mulai kerja macam-macam lah di luaran. Oh, jadi kuliah. Dulu kuliah di dulu namanya IKIP-PGRI Malang. Oh, sekarang jadi Unikama. Oke. Saya ngambil jurusan matematika waktu itu. Kemudian karena siap-siap jadi guru ya sebenarnya. Iya, siap jadi guru sebenarnya. Ya. Perkiraan saya ini hanya menjadi guru dan punya rumah, ya cukup lah. Cita-citanya iya, cuma sekedar punya rumah sama sepeda motor. Sederhana sebenarnya, cuma punya rumah, sepeda motor begitu. Tapi perjalanan hidup kita tidak tahu. Ternyata dengan kekurangan biaya menyebabkan saya diterpa oleh sesuatu yang menyebabkan saya harus mandiri, saya harus kuat gitu. Karena bagaimanapun ini kota Malang termasuk kota besar dan saya harus bisa menguasai, bertahan hidup ya. Saya harus bertahan hidup, saya harus menaklukkan gitu. Awalnya kerja apa itu dulu? Awalnya saya kerja di Jomboran ya, jadi kuli, terus pernah. Oh, ngawali jadi kuli? Ya, pernah jadi kuli, cuma nggak bertahan lama karena ternyata fisik saya tidak di situ. Fisiknya nggak bagus lah. Kemudian saya dagang lombok. Ternyata dagang lombok itu kejam. Satu hari bisa naik 3 kali, bisa turun 3 kali. Oh, maksudnya fluktuatif harganya ya? Iya, sangat besar. Kemudian saya pindah jualan kacang rentengan itu. Kalau di tas itu ada kacang, kemudian ada buku. Dibawa ke kampus? Bawa ke kampus. Saya nganter ke toko-toko yang kecil-kecil di sekitar kampus. Kemudian ada yang nawarkan saya bisa jualan roti. Oh, sangat bisa. Sampah pun bisa, saya gitu kan. Dalam waktu 6 bulan, teman-teman saya itu sebanyak 6 itu kalah dengan omset saya. Padahal saya itu naik sudah pancal, teman-teman itu naik sudah motor.
Itu jadi distributor roti. Iya, dia pabrik roti di Sukun itu, ada pabrik roti. Itu yang sampean kelilingkan. Iya, saya kelilingkan. Sampean modal sepeda pancal, teman sampean sepeda motor. Tapi kalah. Kalah selama 6 bulan sudah kalah semua. Kemudian selama 2 tahun saya beli sepeda motor akhirnya. 2 tahun beli sepeda motor. Jadi kalau anak sekarang kuliah itu bawa motor dari rumahnya, sampean justru malah di Malang dapat motor. Nah, terus. Kemudian 2 tahun berikutnya saya beli mobil. Padahal itu masih kuliah. Saya beli mobil masih kuliah itu. Nah, ini kenapa buat saya beliau ini adalah sumber inspirasi gitu. Jadi berbalik dengan generasi sekarang gitu. Generasi sekarang itu malah kadang sama orang tuanya dibawain mobil dari rumahnya, malah mobilnya hilang di kota ini. Gitu loh. Jadi malah kebalikannya. Jadi spirit beliau ini yang harus beliau ini seorang guru besar di bidang kemandirian, karena beliau itu memang orangnya gigih. Nggak bisa datang sekali, datang 2 kali, 3 kali, 4. Ya itu orangnya memang pantang menyerah. Terus ketika punya mobil, kayaknya duluan bisa punya mobil daripada nyetir ya. Iya. jadi bisa punya mobil, bingung ini. Saya bayar orang. Kemudian suatu saat ada supirnya itu bilang, Mas, sampean bawa yang mobilnya dari Sukun ke Kepuh 1 jam. Saya kan belum bisa nyopir, nggak bisa sampean lihat. Ya Allah, gitu saya bawa itu perjalanan cuma 1 trip. Kalau mikrolet berhenti, saya berhenti, saya nggak berani nyalip. Mati lagi, berangkat lagi begitu. Waktu itu tidak seramai sekarang. Saya sebenarnya sekitar tahun 90-an itu masih sedikit kendaraan, tapi saya itu kan belum bisa nyopir. Baru pertama kali itu nyopir, itu pun dari Sukun ke Kepuh. Itu sejam? Ke kampus. Itu 1 jam. Karena nggak bisa nyopir. Kemudian akhirnya berani celakaan. Nggak berani lagi nyopir. Berani lagi gitu. Jadi ganti supir gitu terus. Ya akhirnya berani juga akhirnya. Jadi itu sambil punya mobil itu sampean apa itu yang dikelilingkan apa? Tetap roti sama pabrik-pabrik yang lain. Saya kerjasama dengan beberapa. Oh, jadi emang awali orang yang buat pabrik sampean yang ngelilingkan gitu ya? Iya. Kanvasan gitu ya? Iya. Begitu. Terus. Jadi saya kerjasama, saya cari pabrik-pabrik home industry yang ada di Malang semua. Saya cari satu persatu gitu. Kelilingkan ya? Saya kelilingkan, saya jualkan. Saya memang di awal itu saya nggak jual produksi pabrik besar. Saya berusaha untuk pabrik yang ada di Malang aja, karena keuntungannya lebih besar daripada perusahaan besar. Ya kalau perusahaan besar itu kan memang sudah ada bakunya kan? Iya. Iya. Sudah ada harga yang sudah ditetapkan dari sana. Oke. Jadi kita tidak bisa memainkan harga begitu. Jadi sebenarnya dari sekitar kita aja gitu, kita kalau mau rajin tuh bisa hidup ya? Oh sangat bisa. Sangat bisa sekali. Bahkan untungnya sama yang punya pabrik banyakan sampean. Iya. Nah, itu loh. Ini inspirasi sebenarnya. Terus kemudian karena tambah lama, tiap 2 tahun saya beli mobil sampai banyak begitu. Sampai mobil saya itu sekitar tahun 2000 berapa itu? 2006. Itu jaya-jayanya saya punya mobil 7 kan. Jadi punya mobil 7, ya. Punya toko besar di dekat kampus. Juga kelilingan sampai ke Blitar, sampai ke Probolinggo gitu ngirimnya. Punya pegawai 17 waktu itu. Punya pegawai 17. Punya admin, punya pegawai, punya pembantu 2. Wah, terus pokoknya ya. Terus kemudian karena ini kita tidak hanya mengambil inspirasi orang dari suksesnya seseorang, iya, tapi juga belajar dari kejatuhannya seseorang, terus kemudian dia mau bangkit lagi. Nah ini kita kulik terus. Jadi begitu sampean jaya, kehancuran sampean diawali dari apa? Karena saya lihat bahkan sesama distributor pun beliau ini bisa punya kemampuan untuk memonopoli barang yang ada di kota ini. Ya. Sampai saking jayanya itu. Jadi kejatuhan beliau ini satu faktor internal sama eksternal. Kalau eksternal saat itu sudah mulai ada Indomaret ini ya. Ya. Jaringan Indomaret, Alfamart gitu. Terus kemudian secara internal kegagalan sampean kenapa itu ketika jatuh itu dari kejayaannya sampean?
Pertama-tama saya bilang orang yang harus hati-hati terhadap kita itu adalah orang yang terdekat. Lebih hati-hati dengan orang yang terdekat. Ya, orang yang kita bantu selama ini? Ya, orang yang kita bantu juga. Oke. Jadi, ya bisa jadi orang terdekat itu orang yang kita bantu gitu pasangan ya? juga bisa oh, jadi. Gitu. Bisa gitu ya? jadi, tapi ini pasangan saya kebetulan bukan. Ternyata tangan kanan saya gitu. Saudara? Bukan. Tapi pegawai. Maksudnya pegawai terdekat sampai yang paling dipercaya? Yang paling dipercaya. Oke. Ternyata dia yang mengkhianati. Jadi nggak hanya urusan cinta aja yang mengkhianati. Urusan bekerja pun ada, dan tidak menutup kemungkinan justru kejatuhan Anda itu diawali dari orang yang paling Anda percaya, Pak ya. Terus kemudian, Pak, selain itu, selain orang kepercayaan, terus? Ya juga salah ambil keputusan bisa gitu. Juga dari eksternal juga kan, saya sistemnya seperti orang gerilya kalau bisnis itu. Kalau sudah besar itu musuh saya kan gajah-gajah. Ngapunten, kebanyakan kan Tionghoa. Ya, Chinese ya. Ya, China. Jadi 20 besar itu dua itu biasanya pribumi. Yang 18 itu biasa dikuasai oleh wajar, karena mereka memang duluan. Iya. Berbisnis itu mereka lebih tua dari kita gitu. Dan saya tidak mau menyerah begitu saja. Karena saya pikir saya keturunan orang Madura. Madura itu Tionghoanya Indonesia. Saya nggak mau kalah begitu saja. Tapi saya punya kelebihan, insya Allah itu kalau menurut saya. Saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman orang Tionghoa itu untuk bersatu bersatu ngalahkan gajah-gajah. Gajah-gajah. Saya cari yang Tionghoa yang kecil, agak kecil-kecil itu, saya jadikan satu. Saya ajak kerjasama, ayo ngambil barang sebanyak-banyaknya, ngalahkan yang orang-orang yang gajah-gajah itu. Iya, keren. Kalau gajah-gajah itu ngambil permen misalnya 4.000, saya ngambil 5.000. Orang-orangnya kaget. Kok bisa ngambil 5.000 gitu ya? 5.000. Padahal kan patungan ya? Iya. Padahal dari mana itu uang, dari mana? Iya. Terus dan juga kegagalan sampai secara internal dulu terjerat utang kecil sebenarnya ya, Pak ya? Iya. Jadi beliau itu omset 2,5 miliar itu hancur gara-gara cuman utang berapa, Bang? Ya, 2,7 miliar. Utang istilahnya omset 1 bulan kan? Iya. Jadi beliau ini yang kita ambil pelajaran saat ini adalah apa? Omset beliau 1 bulan itu hancur gara-gara utang senilai omset 1 bulan. Iya. Itu hancur. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang namanya pinjaman itu pasti tanggal sekian harus dibayar. Sedangkan bisnis tidak pasti. Dan sesuatu yang pasti sekecil apapun akan menggerogoti sesuatu yang tidak pasti. Iya. Pasti hancur. Iya. Itu pelajaran juga dari Abah, tapi akhirnya sampai begitu Anda pensiun nggak punya utang ya? Nggak punya utang. Selesai, nol. Selesai. Meskipun sebenarnya beliau ini salah berhutang ya, salahnya ya. Iya. Sampai akhirnya bekerja buat pihak ketiga yang minjamin utang gitu. Iya, saya juga terakhir itu krisis kepercayaan. Sebenarnya waktu itu mobil saya tinggal 4 masih, tapi krisis kepercayaan juga dari musuh-musuh gajah-gajah itu yang drop ya. Akhirnya kebetulan saya lagi oleng tambah dihajar. Tapi biasa sudah. Ya itu persaingan bisnis seperti itu. Jadi sebenarnya persaingan bisnis itu ini pelajaran juga buat teman-teman, bahwa ketika kita oleng itu jangan sampai orang musuh kita tahu, lawan kita tahu. Iya. Bukan malah dibantu sebenarnya. Kalaupun kalaupun dia nggak ganggu, dia cuma dengerin aja kok. Nggak akan dikasih solusi. Iya. Dan kalaupun orang itu nggak suka sama kita, malah makin diapain, Mbak? Makin dihancurkan ya? Iya. Jangan sampai curhat ke orang lain. Jangan sampai curhat. Jangan sampai curhat. Nah itu Mbak. Karena ketahuan kartu kita itu sebenarnya malah bahaya, Pak ya? Bahaya. Bukan malah ditolong. Sebenarnya kita nggak dapat solusi dari situ. Ini pelajaran bukan hanya cara untuk kita sukses, tapi cara bagaimana menghadapi kegagalan. Iya. Dan beliau akhirnya di usia yang 50 ini, sekian ini, beliau sudah memilih untuk kerja sosial ya Pak ya, investasi sosial.
sebagai supir ambulan. Cuma harus punya penghasilan yang yang buat tiap hari ada ya Pak ya? Ya ada. Jadi kalau di UI di tempat saya ini yang sosial ini, kalau tidak punya penghasilan sebaiknya jangan, karena saya nggak digaji. Karena namanya kerja sosial itu volunteer dan nggak digaji, nggak ada pendapatan dari kerja sosial. Karena lucu juga Bang kalau kerja sosial terus nyari income Bang. Nah di situ. Iya kan aneh. Nanti salah akad ya Pak ya. Iya nanti salah. Jadi salah tujuan. Kalau beliau memang tujuannya jelas untuk kerja untuk sosial. Jadi ya siap-siap memang istilahnya minimal rugi waktu ya Pak ya. Rugi waktu. Jadi memang seperti itu. Mungkin ada ini Mbak, inspirasi buat teman-teman Mbak yang mau ngawali usaha mungkin Mbak. Ya kalau menurut saya jangan sampai menyerah kalau apapun keadaan. Kalaupun misalnya 1 kali gagal, 2 kali, 3 kali. Kalau saya itu sampai 5 kali pun tetap saya coba lagi, ya, lagi. Beliau itu gitu. Gitu. Jadi ditolak orang, nggak dulu tetap aja datengin datang lagi dengan cari kalau orang ini celahnya di mana. Wah, asik. Saya juga sistemnya kalau sama langganan itu seperti kekeluargaan. Jadi misalnya langganan itu ada dia itu datang haji, saya datang, kemudian kalau dia ada saya datang, kemudian misalnya anaknya melahirkan, saya datang. Jaga hubungan tuh baik ya Pak ya. Baik. Jadi tidak hanya masalah harga sebenarnya. Tidak hanya urusan bisnis saja. Tidak hanya urusan bisnis. Secara personal pun Anda menganggap itu keluarga. Sehingga langganan itu kalau kena saya katanya kok angel ini pindahnya. Gitu. Ya, dan itu yang beliau lakukan itu sekarang dilakukan bahkan oleh perusahaan multinasional. Jadi kalau kita contohkan BCA gitu. BCA itu memperlakukan nasabah prioritasnya itu seperti keluarga. Mereka diajak rekreasi bareng, kemudian berdiskusi. Kalau ulang tahun dikirimi ucapan, hadiah, itu pendekatannya keluarga. Iya. Dan tidak semua yang namanya urusan bisnis itu harus kaku. Iya. Pendekatannya yang terbaik adalah pendekatan keluarga gitu. Dan beliau tadi ada lagi mungkin mau disampaikan? Sudah insya Allah. Nah, insya Allah cukup. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jadi beliau ini saya hadirkan di sini tidak hanya menginspirasi suksesnya beliau, tapi juga kegagalan beliau. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.